Aduh, berisik banget sih. Ini kayaknya nyamuk wolbahianya udah nyampe sini deh. Halo guys, belakangan ini masyarakat kita lagi resah nih. Soalnya Kementerian Kesehatan rencananya akan menyebarkan jentik nyamuk berwolbahia. Bahkan jumlahnya nggak tanggung-tanggung loh. Nih, lihat deh. Beberapa pihak sih menyambut positif teknologi ini. Soalnya mereka menganggap inovasi ini bisa jadi solusi efektif dalam penanggulangan DBD atau demam berdarah dengue. Ya, terutama di daerah yang masih tinggi angka kasus penyakitnya. Lantas, apa itu nyamuk berwolbahia dan apakah potensinya menimbulkan bahaya yang lebih besar? Yuk, kita simak. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, sahabat kompas.com emang udah tahu apa itu nyamuk berwolbahia? Jadi, kalau mengutip dari World Mosquito Program, wolbachia adalah bakteri yang sangat umum dan terdapat secara alami pada 50% spesies serangga. Seperti nyamuk, lalat buah, ngengat, capung, dan kupu-kupu. Nah, wolbachia ini hidupnya di dalam sel serangga, terus diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya lewat telur serangga. Tapi, ternyata tidak semua nyamuk menjadi inang bakteri ini loh. Seperti nyamuk Aedes aegypti, yang menjadi vektor penyakit demam berdarah. Udah ya, cukup kenalannya sama wolbachia. Nanti kan kalau makin sayang, repot toh. Oh iya, wolbachia sendiri ternyata telah ditemukan di dalam tubuh nyamuk Aedes albopictus secara alami. Namun bakteri ini tidak dapat bertahan hidup di luar sel tubuh serangga dan tidak bisa mereplikasi diri tanpa bantuan serangga inangnya. Jadi, ini merupakan sifat alami dari bakteri wolbachia. Sementara, bakteri wolbachia yang ada pada nyamuk Aedes aegypti berperan memblok replikasi virus dengue di dalam tubuhnya. Akibatnya, nyamuk dengan bakteri wolbachia dalam tubuhnya tidak lagi mampu menularkan virus dengue yang diperolehnya saat menghisap darah orang yang terinfeksi virus tersebut. Virus dengue yang umumnya terdapat pada nyamuk tak hanya menyebabkan penyakit demam berdarah dengue, tetapi juga Zika, chikungunya, dan demam kuning. Wolbachia di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti akan memblokir replikasi virus dengue. Akibatnya virus pun akan sulit berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Jadi kecil kemungkinannya nih nyamuk bisa menyebarkan virus ini dari orang ke orang. Terus gimana cara wolbachia dapat masuk ke nyamuk Aedes aegypti? Pertama-tama, bakteri ini akan masuk melalui perkawinan nyamuk jantan yang mengandung wolbachia dengan nyamuk betina tanpa bakteri itu menghasilkan pemblokiran virus dengue pada nyamuk betina dan mencegah telur menetas. Kemudian, telur nyamuk yang telah terinfeksi wolbachia akan ditempatkan di ember yang nantinya diserahkan kepada warga. Hal ini dapat memungkinkan berkembang biaknya populasi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di lingkungan sekitar. Nah, munculnya rencana penyebaran nyamuk berwolbachia ini di telinga masyarakat tentu saja menimbulkan pertanyaan. Apakah keberadaan wolbachia ini bahaya bagi lingkungan? Ditegaskan, para ahli teknologi wolbachia bukan rekayasa genetik. Penelitian mengenai teknologi wolbachia di Yogyakarta ini akan bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Dalam penelitian World Mosquito Program atau WMP yang sudah berlangsung selama 12 tahun ini, sedikitnya 24 ahli dari berbagai lembaga di Indonesia menyimpulkan bahwa risiko penyebaran nyamuk wolbachia sangatlah rendah. Kota Yogyakarta menjadi pilot project dari penelitian ini loh, sahabat kompas.com. Pada tahun 2014, ada 4 padukuhan yang disebarkan telur nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat nyamuk ini dalam mengendalikan demam berdarah di kawasan tersebut. Selama beberapa tahun kemudian, hasil studi ini pun menunjukkan efektivitas penyebaran nyamuk wolbachia ternyata mampu menurunkan angka kasus DBD di wilayah kota Yogyakarta. Selanjutnya, tahun 2021, penelitian yang dipimpin oleh Profesor Dr. Adi Utarini, peneliti utama World Mosquito Program ini dilanjutkan ke tahap uji efikasi. Uji efikasi bernama program Si Woli Nyaman ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menyebarkan telur nyamuk yang berwolbachia ke sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Keseluruhan program WMP yang berakhir pada tahun 2022 ini pun kemudian menunjukkan hasil yang sangat baik.
Hasil penelitian itu menunjukkan Wolbachia mampu menurunkan kasus dengue sebesar 77,1% dan rawat inap karena dengue sebesar 86%. Sahabat Kompas.com, studi ini telah membuktikan bahwa nyamuk Wolbachia dapat digunakan untuk mencegah penyebaran dan penularan penyakit demam berdarah dengue, terutama di wilayah Indonesia yang masih memiliki angka kasus yang tinggi. Sayangnya, saat pemerintah memulai implementasi dari penelitian ini, beberapa wilayah masih menolak karena dianggap dapat menimbulkan masalah kesehatan lain. Bahkan beberapa hoax pun turut menyebabkan kekhawatiran di antara masyarakat. Profesor Uut mengatakan bahwa teknologi Wolbachia pada nyamuk ini tidak berbahaya bagi manusia. Lebih lanjut, Profesor Uut menegaskan teknologi Wolbachia bukanlah rekayasa genetik, jadi Wolbachia juga aman loh bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Oh iya, Profesor Uut juga bilang nih, kalau nyamuk Wolbachia tidak dapat menularkan bakteri Wolbachia ke dalam tubuh manusia, apalagi sampai memicu risiko kesehatan yang buruk. Profesor Indonesia yang masuk dalam 100 orang yang paling berpengaruh tahun 2021 versi majalah Time ini juga menjelaskan, bakteri Wolbachia tidak bisa berpindah ke serangga yang sangat hidup berdampingan dengan Aedes aegypti atau nyamuk Culex. Dr. Iris Andono Ahmad juga periset dalam studi ini juga menambahkan, hasil penelitian selama 6 bulan menunjukkan risiko yang rendah. Penting untuk diketahui nih, ditegaskan juga oleh Dr. Iris bahwa bakteri Wolbachia yang ada di dalam nyamuk ini tidak akan menginfeksi manusia. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan seluruh masyarakat tidak perlu khawatir karena nyamuk Wolbachia tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Oh iya, selain itu, Wolbachia juga tidak akan mencemari lingkungan baik itu biotik maupun abiotik. Tapi Kemenkes tetap minta masyarakat melakukan 3M+ untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah yang masih berpotensi ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ingat ya, 3M, yakni menguras, menutup, dan mendaur ulang, serta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menurut pakar penyakit tropis dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Iris Andono Ahmad, ternyata Wolbachia ini punya manfaat dan peran yang penting loh dalam mengendalikan penyakit DBD. Ada apa aja ya? Sebagian masyarakat percaya kalau nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dapat menjadi penyebab Japanese encephalitis. Padahal Japanese encephalitis ini disebabkan oleh virus JE yang dibawa oleh nyamuk Culex yang terinfeksi virus ini. Nah, penyakit yang ditimbulkan virus ini penyakit inflamasi otak atau encephalitis. Nyamuk Culex biasanya ditemukan di sekitar lingkungan rumah seperti di area persawahan, kolam, atau selokan yang tergenang air. Nah, jadi nggak ada ya hubungan antara Wolbachia dan penyakit Japanese encephalitis. Sama ya kayak kamu yang nggak ada hubungannya sama dia. Gimana nih Sobat Kompas.com? Udah cukup tahu kan nyamuk Wolbachia itu apa? Jadi jangan panik ya kalau nyamuk Wolbachianya udah mampir rumah kalian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa nantikan Oh Begitu episode selanjutnya di Kompas.com. Jernih melihat dunia.